Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya. Nama saya Jarod Kristanto dan di sini saya tidak hanya sendirian. Saya ditemani oleh seseorang. Ini yang akan kita yang kita akan tanya-tanya tentang sebuah pengalaman dia ketika di satu organisasi. Katanya ini juga mantan ya, Ya, mantan anggota organisasi, tapi katanya kesel opo ya. Oke, tapi kita akan pengen tahu kan ya. Boleh kenalan Mas Amin? Boleh kenalan, namanya siapa? perkenalkan nama saya Amin Reza Asrohadi. Amin Reza Asrohadi. Betul. Terus tempat tinggalnya di mana, Mas? Alamat lengkap saya di Nyutran, Jalan Taman Siswa, Kota Jogja. Jalan Taman Siswa. Iya, betul. Bukan di jalannya kan tinggalnya? Oh ya tidak. Tidak. Anda sebagai sebelum masuk ke organisasi. Aduh. Duh. Jadi ya kalau Tutpuri sama Ingarsos itu loh itu sama-sama nggak? Beda. Berbeda. Beda. Ya wes, kalau artinya sing Ingarsos sing tulodo ing madya mawon karso artinya apa? Di depan itu pemimpin menjadikan contoh. Seperti apa? Ya maksudnya dalam artian kita itu menjadi contoh buat lingkungan sekitar dalam berbagai tindakan. Itu seperti itu, kurang lebih contoh kecilnya seperti itu. Jadi misalkan menjadi ketua ya harus berposisi sebagai ketua Ya, yang bisa menempatkan dirinya, mengayomi anggotanya gitu. Ya, Mas Amin. Terus betul. baik, masuk ke organisasi, Mas Amin. Betul. Mas Amin ini katanya masuk organisasi. Sejak kapan sih awal mula Mas Amin berorganisasi? Kapan? Pertama kali saya masuk organisasi itu antara tahun 2009 atau 2010 di lingkungan masyarakat rumah. Saya menjabat sebagai anggota suatu organisasi Karang Taruna di situ selama kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun. Ya, kemudian di tahun sekitar 2011-2012 saya karena koordinator bidangnya pada saat itu, dalam hal ini koordinator bidang kerohanian, ditarik untuk menjadi sekretaris dari Karang Taruna tersebut. Akhirnya saya menggantikan dia sebagai koordinator bidang kerohanian sampai sekarang. Sampai sekarang ini Masih sampai sekarang. bidang kerohanian. Ya. Bicara tentang bidang kerohanian, apa sih yang kenapa kok struktur organisasi harus ada bidang kerohaniannya? Ya itu mungkin untuk lebih, karena kan biasanya dalam satu masyarakat kan kita beraneka ragam agama kan. Nah, itu jelas. Itu mungkin tujuannya untuk diadakan terutama bidang kerohanian itu sendiri adalah untuk misalkan pada saat masyarakat yang beragama katakanlah Nasrani lah, Nasrani itu mengadakan suatu ibadah, biasanya pemuda-pemuda yang muslim ini membantu untuk memberikan pengamanan. Nah seperti itu mungkin yang lebih contohnya. Enggak, maksudnya itu enggak menjurus ke misalkan ke akhlak mungkin. Itu tergantung nanti acaranya seperti apa dulu. Nah acaranya itu misalkan terkaitan dengan tenggang rasanya, kita di situ kan biasanya kan dalam satu masyarakat ada yang bisa menerima perbedaan, ada yang enggak. Nah, itu mungkin nanti perlunya bidang kerohanian di situ, nanti kita menjelaskan seperti ini untuk terutama untuk pemudanya. Yaitu Hal apa yang pengen hal yang pengen dicapai untuk bidang kerohanian sendiri itu apa? Sebenarnya kalau dari saya secara pribadi mungkin ya
ke apa namanya, kayak selama ini kan kita masih sangat jarang sekali untuk mengadakan bakti sosial. Nah itu mungkin ingin menggalakkan, cuman ya sekali lagi karena kan pemuda itu atau Karang Taruna itu kan kasnya tidak selamanya dari kita sendiri, terkadang ada dari bantuan dari ketua RW. Nah dan itu juga di lembaga desa persoalannya, juga ya memang. persoalannya kan di situ sebenarnya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk dari bidang kerohanian lebih pengen itu mengadakan itu bakti sosial ingin digalakkan lagi. Kenapa kok Mas Amin ini apa ya namanya pengen sekali menggalakkan itu? Tujuan awal apa? Tujuannya apa? Gimana ya? Karena selama ini itu masyarakat di lingkungan sekitar saya itu terkadang masih kurang aware, kurang peduli dengan sekitarnya itu loh. Kurangnya berbagi juga Ya, kurang terhadap berbagi. masyarakat. Jadi tidak ada kerjasama. Ketika untuk gotong royong pun juga agak susah. Itu mungkin. Nah, terus strategi apa sih yang pengen diterapkan untuk bidang kerohanian ini supaya apa ya namanya pengorganisasian itu hidup untuk bidang kerohanian sendiri. Selama ini ya walaupun sudah berapa tahun agak sedikit vakum ya karena satu dan lain hal, mungkin kesibukan masing-masing anggotanya. Program awal saya itu kerjasama dengan remaja masjid di lingkungan kelurahan itu, kita masing-masing RW itu mengadakan kayak semacam pengajian remaja sih, seperti itu. Pengajian remaja biasanya paling enggak minimal 1 bulan sekali, biasanya seperti itu. Cuman ya karena ini untuk menggerakkan pemudanya ini tidak mudah juga kan, jadi kendalanya cukup banyak juga. Nah, oke, kan mengurusi organisasi itu tidak segampang apa ya Mas, tidak segampang juga sekedar hanya ngomong dan juga sekedar hanya apa ya memberikan pendapat ataupun wawasan, tetapi juga harus ada actionnya. Ya mungkin kalau buat saya sih lebih baik untuk memberikan contoh ya, terutama dalam kaitannya dengan individu-individu pemuda itu sendiri. Kayak saya berusaha untuk tertib sholat, itu kan tertib dalam beribadah itu. Berarti dilakukan dengan diri sendiri. Ya paling enggak dari diri kita sendiri untuk memberikan contoh, itu seperti itu yang lebih konkretnya. Ya, apa yang Mas Amin akan lakukan untuk memunculkan minat pada yang pada apa ya anggota Atau anggota baru atau calon anggota gitu. calon anggota. Ya mungkin kita ketika akan misalkan akan memilih anggota itu, kita menjelaskan dulu program kerjanya kita itu seperti apa. Ini daftarnya program kerjanya ini, yang berjalan, yang sudah berjalan itu apa saja. Nah itu seperti itu mungkin yang Menurut pandangan Mas Amin ya, ya. kalau menurut saya seperti itu. Nah, terus kan di dalam suatu perkoordinasi si dan yang lainnya itu kan Iya. Sudah ada di tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Nah, ada nggak sih dalam ketika Mas Amin berorganisasi itu ada yang meninggalkan tanggung jawab itu sebagai entah itu dari kerohanian, entah itu dari sosial ataupun dari si yang lainnya? Kalau sepengetahuan saya sih pasti ada ya, pasti ada. Cuman ya itu tadi apa namanya, tergantung kembali lagi ke koordinasinya dalam tim itu bagaimana, dan bagaimana juga tanggung jawabnya dari masing-masing individu gitu. Itu kalau mereka merasa memiliki, mereka pasti akan berusaha untuk menjalankan semuanya program itu. Terus ada nggak misalkan mengadakan kegiatan terus macet itu pernah nggak
suatu organisasi? Beberapa kali sih, terutama terkaitan dengan 17-an sih, lebih seringnya itu. Seringnya Iya, terkendalanya di situ. iya, Mungkin terkendalanya di situ. kendalanya karena anggota yang kurang dalam organisasi itu, atau nggak ada mood untuk wah nggak usah lah. Sebenarnya sih bukan karena anggotanya yang kurang atau bagaimana, cuman terkadang itu antara anggota dengan pengurus RW ataupun RT itu ada semacam kayak miskoordinasi gitu loh. Nah itu pengurus RW atau RT maunya seperti apa, pemuda seperti apa, jadi kan terkadang tidak sinkron seperti itu. Kalau itu kan, kalau masalah 17-an dan sebagainya itu kan dari apa ya, dari kalau menurut saya dari organisasi itu sendiri kan Mas. Iya betul, cuman kan nantinya kita untuk terutama untuk lomba-lomba yang akan dimasukkan dalam 17-an itu kan apa harus saja kan? berkoordinasi Ya, juga, ya untuk makanya harus apa Pak Dugo juga dan sebagainya, ya, seperangkat RT-nya RT biasanya seperti itu. itu. Terus menurut mana Mas Amin, tujuan organisasi itu apa sih? Kalau menurut saya ya, karena kan organisasi ini sebenarnya hanya merupakan lingkup terkecil dari masyarakat, berarti secara nggak langsung ketika kita sudah memutuskan untuk berorganisasi, untuk terlibat dalam suatu kelompok tertentu ya, itu kita secara nggak langsung kita berusaha sedang untuk belajar mengaplikasikan itu di masyarakat gitu. Di pengaplikasiannya. Iya, makanya seperti itu. Oke. Sudah panjang lebar kita ngobrol ya Mas Amin. Siap. Oke, untuk terakhir kesan pesan nih yang untuk generasi muda supaya memunculkan minat untuk berorganisasi. Monggo. Buat teman-teman semua, terutama ya generasi muda, jangan takut untuk berorganisasi, karena dalam berorganisasi itu kita sebenarnya belajar tapi dengan cara yang menyenangkan, belajar untuk bermasyarakat. Itu aja sih sebenarnya. Oke, itu tadi pesan dari Mas Amin. Pokoknya jangan takut untuk berorganisasi, karena organisasi itu sangat penting sekali untuk ya kita ibarat serawung juga. Kalau di desa itu namanya serawung, untuk kita menjalin suatu paseduluran juga atau persaudaraan juga, dan juga membuka wawasan tentunya untuk kita, supaya kita dalam menghadapi masalah itu bisa lebih memahami lagi masalah apa yang menimpa kita. Mungkin itu ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk misalkan teman-teman suka silahkan di like, kalau lebih suka lagi di subscribe tentunya. Dan juga kalau misalkan teman-teman kurang ngobrol-ngobrol kita kurang, boleh berikan masukan di dalam kolom komentar. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang tadi saya obrolkan dengan Mas Amin, dan mudah-mudahan Mas Amin kedepannya lebih baik lagi dan organisasi semakin maju. Terima kasih Mas Amin. Siap. Oke, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.